Kalau suaminya HIV gimana? Kan saya udah beberapa kali juga dapat pasien HIV, bisa hamil tuh. Jadi dalam hitungan sekali, 2 kali mungkin gitu ya, dia lepas kondomnya gitu ya, bisa terjadi penetrasi dan segala hamil. Dan aman gitu ya? Sampai sekarang nggak ada anaknya yang terinfeksi. Berarti hebat kan dunia kedokteran kan, mencegah orang ini supaya tidak terjadi. Ada yang nyusuin juga lah, karena pasiennya menyusuin, tapi kita beresin, kita aturin, dia nyusuin, nggak apa-apa juga. Halo, salam sehat untuk kita semua. Inilah AMS TV Channel, saya Tantri Murdopo. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai mau menikah, kok ribet ya? Ya harus mau ribet dong. Persiapannya aja udah bikin pusing. Tapi ada nggak di antara kamu semuanya lagi nonton ini mempersiapkan soal kesehatan diri sendiri dan juga pasangan? Ayo, makanya kita akan ngobrol-ngobrol hari ini tentunya bersama dengan Dr. Ahmad Mediana, SPOG. Ayo dok, kita ketemu lagi. Sekarang mau ngomongin soal pernikahan, bingung kan orang-orang pernikahan kok ngomongnya sama Dokter Ahmad gitu ya. Judulnya ini menarik dok, menikah kok pakai ribet. Ya emang harus ribet kan ya dok ya? Setuju nggak kalau saya bilang gitu? Iya ribet, orang sperma ketemu telur juga ribet. Menarik nih. Dan yang pemenangnya juga cuma satu ya kadang-kadang ya dok. Nah itu dia. Dan memang kalau kita bicara soal ribet tuh ya memang harus mau menjalani proses ribetnya dulu gitu ya dok ya. Iya, menurut saya ya. Nah, gini, kalau kita ngomong soal menikah tuh kan kita berbicara soal pasangan yang ideal gitu katanya. Nah, kalau dari kacamata SPOG nih dok, pasangan ideal tuh seperti apa sih? Ada nggak sih yang namanya pasangan ideal gitu yang nanti menentukan akan pasti kedepannya oke dan lain sebagainya? Kayak kacamatanya beda-beda nih angle-nya nih. Kalau saya sebagai dokter gitu ya, ada pasien gitu, ada laki ada perempuan gitu kan, mereka kan punya hak dong untuk menentukan gitu. Menanya ke saya bilang sehat gitu, sehat jiwa dan raganya gitu. Tapi begitu saya tarik ke Republik Indonesia nih ya, ada tuh aturannya. Ada buku calon pengantin lah, ada inilah, ada periksanya, ada itu segala macam. Kan saya selalu nanya kalau ada orang hamil muda, Bu mana cek pranikahnya? Yang mana dok? Emang perlu ya dok? Gitu juga kan ya? Aku kan udah cinta dok, cinta mengalahkan segalanya. Padahal nggak gitu ya dok ya? Iya tuh saya tanya, nggak ada dok. Lah kok bisa nikah bu? Gitu. Emang perlu dok? Saya jadi bingung juga. Nih yang mana sih sebenarnya gitu ya? Yang benar. Itu ada contreng-contrengannya kok gitu, harus ada gitu di KUA kek atau apa kek. Saya pernah loh jadi narasumber di sebuah gereja besar gitu. Saya loh narasumber di gereja gitu ya. Untuk memasukkan saya ke situ sampai minta izin ke Vatikan. Iya, saya ceramah di situ ada 40 pasang, banyak ya berarti 80 besar kayak gitu. Waktu saya kemukakan hal seperti itu ya bahwa memang perlu, memang sejalan, semuanya itu memang sejalan, memang harus ada gitu, harus ada. Nah, bucin, tadi istilah bucin kayak gitu-gitu ya. Coba ya, misalnya. Saya nanya aja ya. Kalau ketahuan suaminya spermanya nggak ada. Nah, itu sebelum nikah ya dok? Iya. Terusin apa nggak nikahnya? Nah itu kan. Tapi ini menarik. Itu kan jadi dasar pertimbangan dan bahan pertimbangan ya dok ya. Kalau kita tahu lebih dulu kan. Jadi itu pentingnya kita harus betul-betul mengetahui kondisi kesehatan atau riwayat kesehatan. Tidak hanya pasangan kita tapi juga keluarganya. Gitu nggak sih? Peran orang tua juga ada kan di sini kan? Iya kalau dia ada orang tuanya ya. Kalau kan kadang-kadang juga single juga ada sih. Ya, tapi kan maksudnya peran dari keturunan, riwayat kesehatan keturunan itu mempengaruhi juga kan? Sangat dong, sangat pengaruh dong. Iya, itu menarik. Kadang-kadang jadi kita kalau meneliti itu bukan masalah kayak aku cocok sama kamu sifatnya. Cek dulu ya kesehatannya gimana, riwayat dari keluarganya gimana, gitu kan ya dok? Iya. Coba ya, kan biasanya datangnya udah hamil kan? Dokter Ahmad saya hamil gitu. Atau yang lebih jarang lagi, dok saya mau hamil gitu. Tapi datang, dok saya mau nikah, itu jarang banget. Padahal itu nggak apa-apa kan dok? Dan itu dianjurkan kan sebetulnya, menjadi penting dong. Kan? Iya. Jadi medical check up juga penting ketika sedang menikah. Jadi kalau memang bener gitu ya, pengen nikah, udah direncanain. Dokter Ahmad ini ada anak-anak saya mau nikah gitu, katakan kalau ibunya bawa gitu. Atau kalau dia sendiri datang, Dokter Ahmad saya merencanakan nikah. Mana calon kamu? Dia datangnya sendiri biasanya tuh. Ya harus sama calonnya dong. Saya bilang, Bu bawa ke sini calonnya, uji nyali kita. Uji nyali gitu. Emang harus ya dok ya? Iyalah Bu, emang ibu mau nikah sama siapa? Kan ada calon sperma, ada calon telur, harus dua-duanya hadir gitu. Udah biasanya kalau sampai hadir gitu, saya nggak lari kemana-mana kok. Saya cuma pengen lihat mereka sehat.
Tapi ditelusurin ke atasnya gitu loh. Bapaknya, kakeknya. Misalnya coba ya, misalnya aja. Ibu bapaknya punya kelainan bawaan. Ketemu si calon suami yang juga punya kelainan bawaan yang serupa gitu ya. Saya nggak pernah mau membatalkan, kan nggak boleh dong saya. Bu, nggak boleh nikah ya, nggak bisa kayak gitu. Ibu, dengan kalau nikah ini resikonya ini akan tinggi. Nah, terserah ibu dong kayak gitu. Nah, itu di Bali itu kan ada satu daerah yang tunarungunya banyak di kelas gitu. Ya mungkin mereka nikahnya di kampung itu sama kampung itu, jadi nikah lagi sama ini tunarungu ketemu tunarungu lagi kawin kan. Kan di satu daerah di Jawa Tengah juga ada yang kerdil kan. Nah, kerdil mungkin kerdil ketemu kerdil gitu. Tapi ini menjadi menarik bahwa ternyata untuk kita betul-betul yang namanya bucin itu adalah ketika kita mengetahui realitanya gitu ya Dok ya secara detail dan ada hasilnya gitu ya. Terima atau enggak itu baru bucin ya Dok ya. Oke. Nah nanti toh kalau ada apa-apa di perjalanan kita udah sama-sama tahu kan fair terbuka. Tapi kan aduh namanya di Indonesia ini gitu ya kan nggak semua pasangan kemudian mau datang gitu dong berdua gitu. Ada nggak dokter pengalaman seperti itu? Terus kalau misalnya nih saya datang yang perempuan yang laki-lakinya nggak mau terus gimana Dok? Iya saya juga nggak tahu. Gini maksud saya itu banyak ya kasus-kasus gitu banyak gitu. Atau gini tidak populer peran nikah check up. Nah mungkin kalau di forum ini kita bisa mempopulerkan. Ini kan pasti ini program Republik Indonesia, bukan program saya gitu kan. Ya jalanin, evaluasiin. Kalau kita dapat udah ya, umurnya 40 tahun mau nikah misalnya, ya kan bahan baku kan, udah tahu dong di depan rencana nikah, ketemu suaminya misalnya tahu umurnya 60 tahun. Kan kita tanya dong pasti, mau hamil atau tidak hamil. Nah, pertanyaan-pertanyaan dokter itu, dari segi kedokteran kan, sering sekali benturannya tuh sama hak azazi manusia. Gitu. Kan saya tugasnya ngasih tahu. Pasien kan punya hak menentukan mau atau tidak gitu ya. Kan saya pernah dibisikin, Dokter Ahmad, kalau dapat infeksinya segala macam karena seks bebas nih waktu itu ya, jangan diceritain ya Dok. Nah terus saya gimana? Dok, tapi berarti kita membicarakan masalah seks di awal ketika sebelum menikah dan terbuka dan kemudian juga ngobrol sama dokter itu menjadi hal yang sebetulnya wajar kan ya Dok ya? Dan itu memang harus dibuka kan? Iya. Kalau suaminya HIV gimana? Kan saya udah beberapa kali juga dapat pasien HIV bisa hamil tuh. Jadi dalam hitungan sekali, 2 kali mungkin gitu ya, dia lepas kondomnya gitu ya, bisa terjadi penetrasi dan segala hamil. Dan aman. Iya, sampai sekarang nggak ada anaknya yang terinfeksi. Berarti hebat kan dunia kedokteran kan, mencegah orang ini supaya tidak terjadi. Ada yang nyusuin juga loh. Karena pasiennya menyusuin, tapi kita beresin, kita aturin, dia nyusuin, nggak apa-apa juga. Itu sampai cium tangan pasiennya sama saya. Ya artinya yang dia inginkan terpenuhi semuanya. Dan screening kesehatan itu menjadi penting karena ada faktor-faktor itu tadi ya Dok ya. Sebenarnya usia berapa sih Dok yang ideal? Tadi kan dokter udah ngomongin soal usia 40, 60 gitu. Itu ideal atau yang terbaik nih ya? Yang terbaik. Oke, kita ngomongin terbaik ya Dok. Yang terbaik ya. Kondisi terbaik wanita untuk hamil adalah 20-30 tahun. Ini hamil ya Dok ya? Untuk hamilnya ya? Hamil ya. Kalau nikah itu urusan masing-masing. Kan tidak disarankan terserah gitu ya Dok ya? Iya. Organ reproduksi itu matang setelah 20 tahun. Ini kan Republik ini juga kan setelah 20 tahun gitu. Pasien saya yang paling mudah hamil tahu nggak berapa? Berapa Dok? 14 tahun. 14 tahun Dok? Iya. Itu paling mudah hamil? Paling mudah. Tapi belum tentu ideal? Atau pasti bagus? tidak ideal. Pasti tidak ideal, 14 tahun. Bisa. Berarti yang paling bagus 25 sampai 30. 20 sampai 30 yang paling bagus usia untuk hamil. Nikah, hamil di situ. 20 sampai 30. Tapi kan sekarang banyak yang di atas 30 loh Dok, bahkan banyak. 40 juga. Banyak. Masih bisa dimungkinkan? Dimungkinkan. Ya semuanya dimungkinkan gitu ya. Jadi kalau ngomong persentase gitu ya, kemungkinan gitu. Kalau 20-30 tahun nikah dia kemungkinan hamil, kemungkinan sehat segala macam sekitar 80% gitu ya. Tapi kalau misalnya di atas 40 tahun, kemungkinan hamilnya tinggal 10-20%. Laki-laki juga sama Dok, angkat atau laki-laki lebih enggak. Kan banyak ya penyanyi-penyanyi, itu Tuhan Maha Kuasa di situ. Jadi laki-laki usia berapa aja boleh?
Kan bisa mengeluarkan Al sperma dengan Pacino bagus mau gitu dok. dapat anak umur 79 ya. Tapi iya juga sih, Mick Jagger juga ya dok ya. Mick Jagger juga umur 73 gitu. Iya. It's okay kan? Iya sih, tapi istrinya memang muda sih ya. Ya gitu. Oh oke. Tapi memang tetap harus dicek ya dok ya? Harus dicek. Harus dicek. Umur berapa aja juga kalau menurut saya, kalau mau yang terbaik dicek dong. Oke. Dok, ini kalau kita bicara soal yang normal tuh tanda kutip ya dok? Ya. Menikah, punya anak dan sebagainya. Tapi kan sekarang fenomenanya tuh ada child free, ada fenomena tidak mau punya anak dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Ini dari kacamata SPOG gimana ya dok? Dari segi kesehatan juga gimana? Kalau misalnya seorang ibu memutuskan tidak mau punya anak atau tidak? Kalau tidak bisa punya anak lain cerita ya dok ya. Tapi kalau memutuskan tidak mau? Itu membuat saya terkesima aja kalau itu sih. Jadi ya ini betul-betul luar biasa gitu ya kalau sampai terjadi. Tapi saya harus hormat sama itu kan. Oke, dia nggak mau. Ini baru kemarin saya punya pasien 32 tahun, udah nikah. Muda ya dok ya? Iya, nyonyanya 32 tahun, 2 tahun nikah, datang ke saya minta steril, belum punya anak. Dokter mengiyakan? Saya bilang, boleh nggak Bu, dua-duanya rundingan dulu baik-baik gitu. kan yang udah nikah, udah berapa kali ya lahir, tuh saya bilang steril, terus ternyata sekian tahun kemudian mau hamil lagi. Jadi dia minta izin, Dokter Ahmad bisa nggak tolong buka lagi? Iya kan ada kan situasi kayak gitu kan. Saya bilang, Bu, bayi tabung aja lebih gampang gitu. Udah pada hamil lagi gara-gara bayi tabung juga, nggak usah dioperasi lagi gitu. Yang dioperasi ulang jadi hamil juga ada. Tapi yang ini belum punya anak terus minta steril. Seorang dokter gitu ya, dokter bilang, oke, ini organ reproduksi. Organ reproduksi. Walaupun itu haknya ya dok ya? Iya, walaupun dia haknya gitu kan. Kan ada penyakit-penyakit lain yang muncul gara-gara tidak hamil. Misalnya kista endometriosis gitu kan, jadi dia haid terus gitu kan bisa muncul. Tapi itu bisa terdeteksi dari sebelum menikah kan dok? Bisa. Atau ada juga yang muncul setelah menikah, ada kasus-kasus seperti itu dok? Ada. Sehat ada gitu? Iya. Ceritanya, saya memang sudah mengikuti Dr. Ahmad Mediana, jadi saya udah medical check up, udah ini, udah itu. Lah, ternyata ada aja gitu dok ketika sudah menikah. Kan adanya bagusnya gini kan, kalau medical check up rutin, katakanlah setahun sekali, terdeteksinya misalnya kista 4 cm gitu kan, itu oke kan, daripada terdeteksi 12 cm gitu, udah datang dengan keluhan. Ini ada cerita bagus ya, semua lahir sama saya, semua lahir, ini ceritanya jadi ke arah kista. Ya 8 tahun, nggak kontrol, dia datang dengan perut gendut, disangka hamil lagi gitu kan, ternyata kista. Tumor ya, kista kayak gitu-gitu. Oke. Tapi ini bincang-bincang sama dokter ini jadi menggelitik saya juga gitu loh dok, karena kan bincang-bincang mengenai hal sex education, mengenai hamil dan lain sebagainya itu terkesan tabu kalau sebelum menikah gitu loh dok. Kalau sesudah menikah itu hal yang bisa dibuka. Padahal dokter bilang, ya enggak dong, ini kan urusan sebelum nikah nih, biar kita fair-fairan juga gitu kan. Jadi yang namanya sex education atau bicara soal seks ketika dengan pasangan ataupun dengan keluarga pasangan, dengan itu tuh gimana ya dok mulainya ya? Gitu. Jadi kan, atau yang wajar tuh gimana ya harusnya ya? Coba ya. Ini saya nggak mau nanya dia pendidikannya apa segala macam, nggak mau ya. Tapi kalau sampai ke meja praktek saya gitu kan, atau saya dipertemukan sama orang-orang yang pengen nikah, saya sampai menjelaskannya dari organ reproduksi. Ini perempuan ini kadang-kadang. Ibu tahu nggak yang mana leher rahim? Nggak tahu yang mana leher rahim gitu ya. Harusnya tahu ya dok ya? Iya, kan harta benda mereka gitu kan. Bentuknya kayak apa gitu ya dok? Nggak tahu gitu. Belum pernah lihat juga gitu ya. Ibu tahu nggak misalnya kalau saya tanya ya, rahim itu katakanlah pusat kendalinya ada di otaknya gitu ya. Kan ada haid, ada segala macam. Nggak tahu. Emang bisa ya dok ya stres bikin pendarahan? Kan kayak gitu-gitu kan pertanyaannya kan. Tapi oke, untuk saya itu oke gitu semuanya. Jadi saya akan sedasar mungkin kasih tahu bahwa ini loh ini gitu ya. Nikah bisa nggak ngebayangin? Nggak ada vaginanya. Ini udah 2 tahun nggak ada vaginanya. Baru ke saya setelah 2 tahun nikah. Bisa nggak ngebayangin ngapain aja tuh suami kira-kira? Nggak dong. Saya masih speechless nih. Kan jadi bingung kan? Berarti dia nggak pernah ada penetrasi kan? Iya sih dok, saya coba nggak bisa-bisa. Tapi 2 tahun perlu waktu aja untuk sampai ke saya. Oke. Itu saya juga
oh, oke, bisa ya ada orang kayak gini ya. Ini dibuatin vagina. Tapi ini kita baru ngomongin soal sebelum menikah ya dok. Belum kita ngomongin soal sebelum menjadi orang tua. Itu ada lagi kan ya dok ya, persiapan dan lain sebagainya. Jadi ternyata memangnya harus mau ribet gitu ya dok ya? Harus mau ribet. Coba bayangin ya. Pernah dengar nggak vaksin serviks gitu? Vaksin serviks apa dok? kan nanya kok apa dok? Ya itu harusnya udah 10 tahun, 15 tahun di program Republik Indonesia kok. Oke. Ini juga namanya kalau mau menikah tuh suka stres dok. Karena ada orang tua, misalnya orang tua kedua belah pihak, ini itu. Nanti stres lagi ada tuntutan macam-macam segala macam. Tapi stres itu kan sebetulnya menjadi pemicu juga ya dok ya? Iya. Oke. Kan jiwa raga, jadi kalau hamil gitu, kalau nikah gitu ya. Ini kan menyatukan dua keluarga kan, dua kubu lah ya, laki sama perempuan. Tapi yang disatukan apa gitu loh maksud saya. Boleh kan yang disatukan itu bahan bakunya yang bagus gitu. Dokter suka gitu deh. Kan nggak lucu ya kan tiba-tiba kakeknya yang mau. Nah bayangin tuh. Iya. Jadi nikah tapi kakeknya yang nyuruh. Kok kisruh itu. Ya bayangin deh kalau misalnya nikah gitu ya. Tapi harus laki anaknya. Nah loh gitu. Ya, suku tertentu ada sih dok begitu ya di Indonesia ini. Iya kan jadi masa sih harus gitu ya. Kalau di India kan nggak boleh ngomongin gender gitu kalau USG segala macam. Nah ini di Indonesia gitu. Ya itu kalau terkait sama penyakit dan segala macam gitu sebelum nikah gitu. Saya sering betul dapat intervensi dari keluarga. Ya. Ya itu. Dan itu nyata ya dok? Ini nyata. Sampai sejauh mana intervensi itu terjadi dok? Sampai nggak boleh nikah atau nggak boleh hamil dan segala macam. Wow, oke. Iya. Tapi itu menjadi bagian yang fair juga dong dok ya, ketika kemudian tahu dan kemudian juga jadi mengambil keputusan gitu kan ya? Iya. Iya kan. Sebetulnya ya dok ya, kalau kita lihat secara realitanya gitu kan, ya walaupun sedih juga gitu ya dok. Iya, yang penting kalau menurut saya ada jalan keluar atau nggak ada jalan keluarnya gitu kan. Ya sekali lagi misalnya suaminya nggak ada spermanya gitu ya. Ya kalau dia oke aja atas nama apa tadi bucin gitu ya. Oke bucin tapi didukung sama finansial yang kuat. Iya. Kan bisa kan diatur gitu. Udah beberapa kali juga pasien saya di bayi tabung gitu, spermanya diambil, dibiopsi gitu. Jadi juga gitu. Betul. Jadi sebetulnya masih ada jalan yang lain. Jika masih ada. Iya. Jadi bukan sarang iyo, tapi sarang iyo-nya pakai gini dong. Oke. Dok, berarti apa dong ya? Mungkin catatan pentingnya dari Dr. Ahmad Mediana ini SPOG. Kalau kita bicara mengenai gimana ya dok supaya pernikahan tuh lancar gitu. Gimana ya supaya persiapannya lancar gitu kan. Kalau kita kan pengennya kayak gitu ya dok. Nah jadi apa tipsnya dok? Nah, jarang kan ini nanya persiapan pernikahan sama SPOG biar lancar, ayo. Ya kontrol dulu aja ke saya gitu ya. Simpel jawabannya. Datang aja dulu sih gitu. Ya, dikasih kita nggak ngomongin mau nikah model apa gitu ya. Saya udah nggak ngerti lagi tuh gitu. Saya suka nanya tuh nikah habis sih dok 5M tuh kayak gitu dok nikah kayak gitu. Kayak gitu. Kan nikah sebenarnya berlima bersepuluh juga yang 250 ribuan juga bisa-bisa aja gitu kan. Tapi menarik statement ini dok. Jadi kadang-kadang itu tadi kita siapinnya baju kita, hiasan bunganya, tapi soal kesehatan lupa. Iya kan? Soal persiapan pernikahan yang dari sisi screeningnya lupa gitu. Dan kalaupun misalnya harus bayar, kok segitu sih harganya? Lah padahal bajunya lebih mahal jangan-jangan gitu ya. Itu mah sehari-hari di praktek saya gitu. Oh gitu dong. Iya banyak kayak gitu ya. Kayak bercanda ya, tapi it's real gitu. Kok tiba-tiba jadi mahal ya kayak gitu. Sesuatu yang harusnya ada gitu ya. Sehat aja ya, sehat. Sehat kan jiwa raga kan. Sehat jiwa raganya. Oke dok, jiwa raganya sehat. Raganya oke kayak gini, badannya ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kurang gizi dan segala macam. Itu juga diperhatikan dok? Iya dong. Awal sebelum nikah juga? Kan mau sehat yang bener dong paripurna. Oke. Coba ya, suaminya kerjanya 14 jam sehari. Gini coba ya. Ini waktu pacaran nih ya dok ya? Lagi pacaran nih, udah tahu ya. Saya tanya gitu, Bu nanti nikah untuk apa tujuannya? Satu ke kanan, satu ke kiri, hampir nggak ketemu. Jadi ketemu di rumah cuma sisa-sisa perang aja gitu ya. Nanti bilang ke dokter, aku mau hamil gimana? Iya, padahal dia datang sampai rumah jam 8 malam, jam 10 malam dia beberes segala macam terus tidur. Jadi si istri tuh ngeliatin punggungnya suami kan tadi kan. Terus besok pagi dia mesti berangkat lagi. Terus Bu kapan? Tuh gimana kira-kira gitu, saya nggak nanya kapan senggamanya segala macam. Kira-kira kan dapat sperma sisa ya. Iya. Sisa perang kan,
capek di luar Belum sana, ngomongin gitu. waktu ya dok ya? Ini belum ngomongin Belum. waktu. Ini yang istri nggak kerja. Kalau suaminya kerja, istrinya kerja, satu ke kanan, satu ke kiri. Sementara kita mau mendapatkan generasi unggul ya dok, bibit Iya terbaik dong, ya. yang terbaik lah. Tuh, pikirkan baik-baik dari segi kesehatannya. Kalau mau pernikahan lancar, pernikahan bahagia gitu ya dok ya. Iya. Semua elemen bucin itu adalah kalau kita betul-betul tahu realitanya seperti apa gitu ya Iya. dok. Ya nikahnya bersatu ya bersatu beneran gitu loh. Jangan bersatu cuma di akte-akte gitu udah bersatu terus tiba-tiba brung gitu kemana gitu. Dr. Rahmat terima kasih banyak ya. Semoga Oke. ini mencerahkan ya semua yang nonton kita hari ini. Salam sehat untuk semuanya.